Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 10 akan melaporkan tugas bersama diferensial dengan materi PDO tinggi, metode variasi parameter yang beranggotakan Saya Mercedes Parade dan MPM 605. Saya Aida Fazara dan MPM 6109. Saya Yudi Darti MPM 6027. saya Media Dia Pradeni dengan MPM 6052. Selamat menyaksikan. Kita akan membahas PDO tinggi dengan metode variasi parameter. Metode variasi parameter ini digunakan untuk mencari solusi khusus dari suatu PD non homogen dengan bentuk umum LY sama dengan Y pangkat N ditambah P1 T Y pangkat N1 ditambah sampai ditambah PN T kali Y itu sama dengan GT. Untuk menggunakan metode variasi parameter ini kita mengubah PD yang non homogen ini menjadi homogen dengan mensamakan 0, GT-nya sama dengan 0. Jadi kita mendapatkan solusi umum dari persamaan homogen itu YC sama dengan C1 kali Y1T ditambah C2 kali Y2T ditambah sampai Cn kali Yn. Kita menyelesaikan persamaan homogen ini dengan mencari solusi khususnya dengan bentuk YT sama dengan U1T dikali Y1T ditambah U2 kali Y2T sampai UN ditambah dikali YNT. Nah, dengan U1, U2 dan UN merupakan fungsi yang tidak diketahui, kita perlu menerapkan syarat tambahan yaitu U1 aksen kali Y ditambah U2 aksen kali Y2 ditambah sampai ke UN dikali UN aksen dikali YN itu sama dengan 0. Kemudian proses ini dilanjutkan dengan hingga keturunan ke N-2 dari YT yaitu U1 aksen dikali Y1 pangkat K ditambah U2 aksen dikali Y2 pangkat K ditambah sini sampai UN aksen dikali YN pangkat K sama dengan 0 dengan K itu sama dengan 1 sampai N-2. Kemudian dibalik ke N dari Y adalah Y pangkat N sama dengan U1 aksen dikali Y1 pangkat N-1 sampai UN aksen dikali YN pangkat N1 ditambah U1 dikali Y1 pangkat N ditambah UN dikali YN pangkat N. Yang ini karena dia merupakan solusi dari persamaan diferensial non homogen tadi, maka kita mensubstitusi Y pangkat N ke dalam persamaan tersebut sehingga menghasilkan Y sama dengan U1 aksen dikali Y1 pangkat N1 ditambah sampai UN aksen dikali YN pangkat N1 menghasilkan GT. Proses ini akan menghasilkan seperti ini. Kemudian sistem ini merupakan sistem dengan N persamaan dengan N mengubah U1 aksen sampai UN aksen sehingga kita dapat menyelesaikannya dengan menggunakan ambilan Cramer dengan solusi yaitu U aksen N sama dengan GT dikali WNT dibagi dengan WT dengan M sama dengan 1, 2 sampai N. Kemudian kita dapat menyelesaikan persamaan U1 aksen tersebut dengan determinan Lorentzian yaitu WT sama dengan Y1 Y2 sampai Yn dengan Y1 aksen Y2 aksen sampai Y aksen N Y aksen sampai Yn aksen sampai Y1 pangkat N1 Y2 pangkat N1 sampai Yn pangkat N1. Dengan Lorentzian tersebut kita juga dapat mengganti kolom M dengan 0,0,0 sampai 1 transpose untuk mencari nilai dari WJS. Kemudian solusi akhir yang diberikan yaitu YT sama dengan sigma J sama dengan 1 sampai N dikali YJT dikali integral dari GS dikali WJS dibagi WS terhadap S dengan batas bawah T0 dan batas atas T. Dengan T0 adalah sebarang perkata. Selanjutnya kita akan membahas bab 2 yaitu latihan soal dan pembahasan. Untuk soal yang pertama, tentukan solusi umum dari persamaan diferensial non homogen Y triple aksen min 6Y double aksen plus 11Y aksen min 6Y sama dengan E pangkat 2T dengan
dengan menggunakan metode variasi parameter. Untuk penyelesaiannya, yang pertama kita mengubah persamaan diferensialkan homogin menjadi persamaan homogin, yaitu Y triple aksen minus 6Y double aksen plus 11Y aksen minus 6Y sama dengan 0. Kemudian kita misalkan Y sama dengan E pangkat R kali T, maka persamaan karakteristiknya yaitu R pangkat 3 min 6R kuadrat plus 11R min 6 sama dengan 0. Kemudian kita faktorkan menghasilkan R1 sama dengan 1, R2 sama dengan 2, R3 sama dengan 3. Kemudian kita mencari Y1 nya dengan mensubstitusikan nilai R1 ke Y sama dengan E pangkat R kali T, sehingga menghasilkan Y1 sama dengan E pangkat T, Y2 sama dengan E pangkat 2T, dan Y3 sama dengan E pangkat 3T. Sehingga solusi umum dari PD homogen tersebut yaitu YCT sama dengan C1E pangkat T plus C2E pangkat 2T plus C3E pangkat 3T. Kemudian yang kedua yaitu menentukan solusi khusus, yaitu dengan YT sama dengan U1T E pangkat T plus U2T E pangkat 2T plus U3T E pangkat 3T. Kemudian kita menyederhanakan turunan ini untuk turunan pertama, turunan kedua, dan turunan ketiganya. Untuk turunan ketiga kita sederhanakan dengan GT. Kemudian kita menghitung determinan dengan determinan Wronskian dengan menggunakan ekspansi kofaktor menghasilkan WT atau Wronskiannya yaitu 2E pangkat 6T. Kemudian kita mencari satu aksen, dua aksen, dan ketiga aksen dengan aturan Fermat. Untuk U1 kita mengganti kolom pertama dengan 001 transpose, sehingga W1T nya sama dengan 0 E pangkat 2T E pangkat 3T, 0 2 E pangkat 2T, 3 E pangkat 3T, 1 4 E pangkat 2T, 9 E pangkat 3T. Kemudian kita menghitung determinannya dengan ekspansi kofaktor menghasilkan E pangkat 5T. Maka U1 aksen T sama dengan YT dikali W1T per YT sama dengan E pangkat 2T dikali E pangkat 5T dibagi 2 E pangkat 6T menghasilkan 1 per 2 E pangkat T. Untuk U2 aksen kita mengganti kolom kedua dengan 0,0,1 transpose seperti ini. Kemudian dengan cara yang sama yaitu dengan ekspansi kofaktor menghasilkan W2T nya adalah minus 2E pangkat 4T. Kemudian kita mencari U2 aksen T menghasilkan minus 1. Kemudian untuk U3 aksen kita mengganti kolom ketiga dengan 0,0,1 transpose yang ini dengan cara yang sama seperti U1 aksen dan U2 aksen yaitu ekspansi kofaktor menghasilkan E pangkat 3T. Maka U3 aksen T sama dengan 1 per 2 E pangkat minus T. Kemudian menentukan solusi umum yaitu dengan YT sama dengan sigma J sama dengan 1 sampai dengan 3 YJT dikali dengan integral GS dikali WJS dibagi WS terhadap S dengan batas bawah yaitu T0 dan batas atas T. T menghasilkan minus TE pangkat 2T, sehingga solusi umumnya yaitu minus TE pangkat 2T. Kemudian untuk mencari solusi umumnya yaitu kita menjumlahkan dengan solusi dari persamaan homogennya awal, yaitu YT sama dengan C1E pangkat T ditambah C2E pangkat 2T ditambah C3E pangkat 3T dikurangi dengan solusi khusus yang tadi yaitu minus TE pangkat 2T, sehingga solusi umum dari persamaan non homogen Y triple aksen minus 6Y double aksen plus 11Y aksen minus 6 sama dengan E pangkat 2T adalah YT sama dengan C1E pangkat T ditambah C2E pangkat 2T plus C3E pangkat 3T minus TE pangkat 2T. Kita membahas soal nomor 2 yaitu menentukan solusi umum dari persamaan diferensial non homogen di bawah ini dengan metode variasi parameter yaitu Y triple aksen min Y double aksen plus Y aksen min Y sama dengan E pangkat YT sin T. Untuk penyelesaiannya yang pertama kita membahas persamaan homogen yang bersama dengan 0, lalu kita mencari akar masalah karakteristiknya yaitu dengan berubahnya menjadi bentuk ini R pangkat 3 min R kuadrat plus R min 1 sama dengan 0. Lalu kita cari akarnya hingga kita menemukan bahwa R1 sama dengan 1 atau imajiner dan minus imajiner. Lalu maka solusi umum dari PD homogen yaitu YC sama dengan C1E pangkat T plus C2 cos T plus C3 sin T. Selanjutnya kita menentukan solusi khusus dengan mengasumsikan solusi partikular berbentuk GT itu
T plus U2 cos T plus U3 sin T. Kita menyederhanakan turunan yaitu dengan mengubah bentuk ini ke turunan pertama, turunan kedua, dan turunan ketiga. Sehingga cari koefisiennya tadi kita kan sudah turunan pertama, kedua, dan ketiga. Lalu kita masukkan bahwa Y1 itu E pangkat T dan Y2 cos T dan Y3 sin T. Lalu kita masukkan turunan pertama, turunan kedua, dan turunan ketiganya. Lalu kita mencarinya dengan determinan binomial faktor hingga kita dengan ET ini kita kalikan dengan min sin T, min cos T, dan min sin T. Lalu kita minuskan dengan cos T di sini, kita kalikan dengan min E pangkat T dan cos T. Lalu di baris keduanya E pangkat T dan min sin T. Lalu kita tambah dengan sin T, yaitu dengan determinan dari E pangkat T, min sin T, E pangkat T, dan min cos T. Lalu kita operasikan hingga kita menemukan basisannya yaitu 2 kali E pangkat T. Setelah kita melakukan basisannya lagi, kita mencari U1 aksen, U2 aksen, dan U3 aksen dengan aturan pertama, yaitu dengan untuk U1-nya kita mengganti kolom pertama ini dengan 0 E pangkat T sin T. Lalu kita operasikan dengan binomial faktor seperti saat kita membalasnya dengan hasilnya ada kita menemukan E pangkat T kali sin T. Maka kita lanjut dengan mencari U1 aksen itu dengan pembagian antara rumuskan 1 per rumuskannya, yaitu E pangkat T sin T per 2 E pangkat T, dengan hasil akhirnya yaitu U1 sama dengan U1 aksen itu sebenarnya setengah E pangkat min 2 T sin T. Selanjutnya kita mencari U2 aksennya yaitu dengan mengganti kolom kedua dengan 0 E pangkat T sin T. Dengan kita mengoperasikan seperti waktu kita mencari rumuskan tadi yang kita faktor, dengan hasil akhirnya kita menemukan bahwa rumuskan kedua itu min sin T cos T plus sin kuadrat T. Kemudian kita mencari U2 aksennya yaitu dengan pembagian antara rumuskan kedua per rumuskannya yaitu min sin T cos T plus sin kuadrat T per 2 E pangkat T. Selanjutnya kita menemukan U3 aksennya dengan mengganti kolom ketiga dengan 0 E pangkat T sin T. Kita operasikan dengan beberapa faktor dan hasilnya kita menemukan bahwa min sin T kali sin T plus cos T. Kemudian kita cari U3 aksennya dengan pembagian sin T tadi dan hasil akhirnya kita menemukan bahwa min sin T kali sin T plus cos T per 2 E pangkat T. Kita mencari solusi umumnya yaitu dengan mencari sigma dari 1 sampai 3 YJ integral dari DT YJ per DT terhadap T dari T0 sampai T. Ini sebenarnya sudah kita cari dengan tadi dari U1, U2, dan U3. Jadi setelah itu kita operasikan sehingga kita menemukan bahwa hasil ini merupakan ini yaitu min E pangkat min T kalikan dengan 2 sin T plus cos T per 10 dan integral dengan kedua ini kita peroleh hasil ini yaitu E pangkat min T kali 2 cos kuadrat T plus sin T cos T per 10 dan integral yang terakhir setelah kita operasikan kita peroleh E pangkat min T kali sin T cos T min 2 sin kuadrat T per 10. Setelah perhitungan tadi kita peroleh bahwa kita kelompokkan sinkosnya yaitu kita peroleh E pangkat min T per 10 kalikan dengan min 2 sin T min cos T plus 2 cos kuadrat T plus sin T cos T plus sin T cos T min 2 sin kuadrat T. Lalu kita kelompokkan, hal yang bisa kita kelompokkan sehingga kita peroleh ini. Lalu dengan identitas trigonometri bahwa cos kuadrat T min sin kuadrat T itu menghasilkan cos 2T dan 2 sin T cos T itu menghasilkan sin 2T. Jadi kita ubah dan kita bentuknya kita peroleh bahwa E pangkat min T per 10 kalikan min 2 sin T min cos T plus 2 cos 2T plus sin 2T. Lalu kita peroleh bahwa minus E pangkat min T cos T sehingga kita ada solusi umum dengan menggunakan antara YT dan YP tadi sehingga kita peroleh bahwa solusi umum dari sama homogen Y aksen min Y aksen plus Y aksen min Y sama dengan E pangkat min T sin T adalah ini C1 E pangkat T plus C2 cos T plus C3
negasi T min E pangkat PT cos T per 5. Untuk soal ketiga yaitu menentukan solusi dari persamaan X kuadrat Y double aksen dikurangi X Y aksen sama dengan X pangkat 3 E pangkat X diketahui Y1 sama dengan 1 dan Y2 nya sama dengan X kuadrat. Nah, untuk persamaan ini X kuadrat Y double aksen X Y aksen sama dengan X pangkat 3 E pangkat X itu merupakan persamaan homogen. Nah, maka sebelumnya kita harus ingat dulu persamaan homogen. Dan persamaan ini juga sudah diketahui bahwa Y1 sama dengan 1 dan Y2 nya sama dengan X kuadrat. Untuk yang pertama dalam menentukan solusinya yaitu kita mencari YH. YH sama dengan C1 Y1 ditambah C2 Y2. Kita mensubstitusikan nilai Y1 dan Y2 nya dalam persamaan tersebut, yaitu C1 dikalikan 1 ditambah C2 dikalikan X kuadrat sama dengan C1 plus C2 X kuadrat. Kemudian kita memisahkan YP, di mana YP ini kita misahkan dengan P1 plus P2 X kuadrat. Selanjutnya kita menyelesaikan dengan sistem persamaan linear, yaitu dengan F aksen 1 Y1 ditambah F aksen 2 Y2 itu sama dengan 0 dan F aksen 1 Y1 ditambah F aksen 2 Y2 sama dengan Dx per A2X. Selanjutnya F aksen 1 Y1 ditambah F aksen 2 Y2 itu kan itu sama dengan 0 dan kemudian F aksen Y1 ditambah F aksen 2 Y2 sama dengan X pangkat 3 X itu dari X nya dan X kuadratnya itu dari A2X dan diperoleh X XE pangkat X. Selanjutnya P1 aksen ditambah P2 aksen X2 sama dengan 0 dan P2 aksen dikalikan 2X sama dengan X E pangkat X. Selanjutnya yaitu kita mencari nilai dari F2 aksen. Jadi F2 aksen kita peroleh nilai ini. Nah, P2 aksen ini kita bagi dengan 2X dan menghasilkan setengah X. Kemudian P1 aksennya untuk mencarinya kita kurangi dengan F2 aksen X2 dan menghasilkan min setengah X kuadrat EX. Setelah kita ketahui nilai dari F2 aksen dan F1 aksennya, kemudian kita mencari F1 dan F2 nya. Nah, untuk mencarinya yaitu kita dengan mengintegralkan. Untuk yang pertama yaitu kita mencari nilai dari V1 nya, yaitu V1 sama dengan integral dari V1 aksen terhadap X. Dan ini kita peroleh yaitu min setengah X kuadrat EX ditambah X E pangkat X dikurangi E pangkat X itu nilai dari V1 nya. Nah, selanjutnya untuk V2 kita melakukan dengan cara yang sama yaitu dengan mengintegralkan nilai dari V2 aksen terhadap Dx yaitu menghasilkan setengah E pangkat X. Jadi nilai V1 dan V2 nya sudah kita ketahui. Setelah diketahui V1 dan V2 nya, langkah selanjutnya yaitu kita mensubstitusi nilai V1 dan V2 ke YP ke persamaan yang awal tadi, yaitu V1 ditambah V2 Y2. Nah, untuk YP sama dengan V1 ditambah V2 X kuadrat itu menghasilkan YP sama dengan X E pangkat X dikurangi E pangkat X. Kemudian untuk nilai Y-nya yaitu YH ditambah YP. Jadi untuk Y-nya yaitu sama dengan C1 ditambah C2 X kuadrat ditambah X E pangkat X dikurangi E pangkat X. Jadi kita mensubstitusikan ke YH dan YP-nya. Jadi solusi dari X kuadrat Y double aksen min X Y aksen sama dengan X pangkat 3 E pangkat X jika diketahui Y1 sama dengan 1 dan Y2 nya sama dengan X kuadrat yaitu Y sama dengan C1 ditambah C2 X kuadrat ditambah X E pangkat X min E pangkat X. Selanjutnya nomor 5 diketahui persamaan diferensial Y triple aksen ditambah Y aksen sama dengan sekant T dengan interval lebih dari pi per 2 kurang dari pi per 2. Tentukan solusi umum dari persamaan diferensial tersebut menggunakan metode variasi parameter.
Yang pertama, kita menyelesaikan persamaan bentuknya terlebih dahulu dengan sama dengan 0. Kita misalkan dia itu sama dengan pangkat RT, maka persamaan karakteristiknya itu R pangkat 3 ditambah R sama dengan 0. Selanjutnya kita mendistribusikan R pangkat 3 tambah R sama 0 itu seperti ini. R kali R kuadrat tambah 1 sama 0. Sehingga kita menemukan angka-angka dari R. Itu R1 itu 0, R2 itu imajiner, dan R3 itu minus imajiner. Sehingga ini 1 sama dengan 1, dan Y2 sama dengan cos T, dan Y3 itu sama dengan sin T. Dan solusi umum dari kedua homogen itu YC T sama dengan C1 tambah C2 cos T tambah C3 sin T. Yang kedua, kita menentukan solusi khususnya. Itu YT, Y kapital T itu sama dengan U1T dikali 1 ditambah U2T dikali cos T ditambah U3T dikali sin T. Dengan menyederhanakan turunannya itu YT dan yang pertama U1T dikali 1 itu U aksen 1T dan U2T U aksen 2T dikali cos T dan U3T dikali sin T dengan pertama itu U aksen 3T dikali sin T sama dengan 0. Selanjutnya turunan kedua, terus turunan ketiga itu juga sama dengan secant T. Kita mencari Wronskiannya dulu. Itu Y1 aksen di double aksen 1 seperti ini ya, Wronskian T. Kita memasukkan Y1, Y2, Y3 dan turunan pertama dan keduanya seperti ini. 1 0 cos T sin T 0 itu sin T cos T 0 itu cos T sin T. Sehingga kita menggunakan minor faktor. Jadi kita mendapatkan sin kuadrat T ditambah cos kuadrat T dengan mengingat identitas trigonometrik, yaitu sin kuadrat T tambah cos kuadrat T itu sama dengan 1. Sehingga Wronskian T itu sama dengan 1 atau T sama dengan 1. Kali ini satu aksen dan dua aksen dan ketiga aksen dengan aturan Kramer. Itu untuk U1 aksen kita dari kolom pertama dengan 0,0 secant T transport. Untuk Wronskian pertama itu berarti kolom pertama ini. Sehingga kita menemukan Wronskian 1 itu secant T. Maka untuk U1 aksen itu sama dengan W1T dibagi W1T. Nah, W1T kan secant T per 1. Sehingga U1 aksen itu secant T. Jadi untuk U2 aksen kita mengganti kolom kedua dengan 0 secant T transport. Untuk Wronskian 2 itu mengganti kolom keduanya. Sehingga kita bentuknya menjadi W1 Wronskian 2-nya. Maka U2 aksen itu W2 sama dengan per WT sama dengan W1 per 1. Sehingga U2 aksen itu W1. Saja menghitung U3 aksen kita mengganti kolom ketiga dengan 00 secant T transport. Nah, kolom ketiga kita mengganti kolom ketiga dengan 00 secant T. Kita hitung sehingga kita mendapatkan Wronskian T itu min secant T. Maka U3 aksen itu sama dengan W3 per WT sama dengan min T per 1. Kita mendapatkan U3 aksen sama dengan min T. Yang terakhir kita menentukan solusi umumnya dengan YT itu sama dengan sigma J1 sama dengan 1 sampai 3 YZ T dikalikan dengan integral GS G kali WJ per W terhadap S dari T0 sampai T. Sehingga YT pada solusi umumnya itu C1 ditambah C2 cos T ditambah C3 sin T ditambah 1 secant T ditambah T dikurangi T cos T ditambah sin T dan cos T. Jadi kesimpulannya solusi umum dari persamaan diferensial Y aksen ditambah Y aksen sama dengan secant T dengan interval T berdiri dari kedua dan kurang dari kedua adalah YT sama dengan C1 ditambah C2 cos T ditambah C2 sin T ditambah 1 secant T ditambah tan T min T cos T ditambah sin T kali 1 cos T. Terima kasih pemaparan video dari kami, semoga bermanfaat. Apabila ada kesalahan kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi